Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agni Surya. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum pembuatan Entity Relationship Diagram perguruan tinggi. Contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat menampung atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus ini, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita akan buat diagramnya menggunakan Liet Graph Editor. Ini kita buat new dokumen. Kemudian kita pilih Entity Relationship. Di sini kita masukkan 3 entity. Entity 1, 2, dan entity 3. Entity pertama yaitu mahasiswa. Entity yang kedua, mata kuliah. Dan entity yang ketiga, dosen. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahap 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Kita masukkan atributnya. Atribut mahasiswa. Di sini atribut mahasiswa yang pertama yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian atribut yang kedua, nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah atributnya kita masukkan. Yang pertama atributnya kode mata kuliah. Kemudian atribut yang kedua nama mata kuliah. Kemudian dosen memiliki atribut yang pertama nomor induk dosen, yang kedua nama dosen. Untuk garis dari atribut ke entity kita gunakan simbol unspecific. Kita hubungkan atribut ke entity. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Tabel ini merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, kita dapat melihat pada tabel matriks relasi. Di sini kita tambahkan relasinya, yaitu mahasiswa ke mata kuliah, relasinya
meregistrasi. Kemudian relasi antara dosen dan mata kuliah itu mengajar. Setelah penambahan relasi, selanjutnya kita melakukan penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. A. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. B. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah N ke N, atau banyak ke banyak. B. Dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke N, 1 ke banyak. Dari hasil analisis tersebut, dapat kita gambarkan pada graf. Editornya, derajat kardinalitas mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Kemudian derajat kardinalitas dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. B. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca, 1 dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun, satu mata kuliah hanya diajarkan oleh 1 dosen. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar ini dapat kita lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Dari gambar ini kita dapat melihat relasi mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Jadi, relasi ini berubah menjadi entity. Dan atributnya adalah primary key dari masing-masing entity. Berubah menjadi entity. Ini entitinya registrasi mata kuliah. Dan atributnya dari primary key dari masing-masing entity. Di sini kita tambahkan atributnya. Dari entiti mahasiswa, primary key-nya ini. Kemudian dari mata kuliah, primary key-nya kode mata kuliah. Sudah ini relasinya di registrasi.
Satu mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Satu mata kuliah registrasi punya banyak mahasiswa. Maka IRD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ditandai dengan kotak garis putus-putus ini merupakan perubahan yang terjadi dari gambar sebelumnya. Relasi dari gambar sebelumnya yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti atribut dari primary key entitas yang terhubung. Sehingga gambar ini adalah final dari entity relationship diagram. Sekian video praktikum membuat IRD perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.